Ya, Pak Agus Surahman. Banyak kalangan mengkhawatirkan akan terjadi pengulangan sejarah mengenai politik identitas karena memasuki tahun politik tahun depan dan mendekati juga pemilu. Nah, politik identitas ini diprediksi akan kembali terjadi di Indonesia pada pemilu mendatang. Pendapat Pak Agus gimana, Pak? Politik identitas atau politik stigmatisasi, itu kan persoalannya. Yeah. Kalau politik identitas seperti yang di Indonesia ini sekarang, itu dikatakan bahwa kalau mengusung gitu kan agama secara eksklusif, kemudian simbol-simbol agama, kemudian misalkan ras, ya kan. Tapi kan sebenarnya politik-politik yang mengatasnamakan sesuatu identitas kan sudah ada. Nah, sekarang ada juga stigmatisasi sekarang persoalannya. Stigmatisasi adalah misalkan seorang politikus itu misalkan dia misalnya seperti contohnya lah Pak Anies misalnya sekarang kan distigmatisasi kan mulai dicoba distigmatisasi untuk menjadi ini politik identitas ya kan, padahal kan Pak Anies itu saya lihat lebih moderat ya, dan dia latar belakangnya akademisi kan, lebih netral. Biasanya akademisi itu lebih netral gitu ya dalam menghadapi persoalan-persoalannya. Dan saya pikir track recordnya Pak Anies juga di Jakarta kan tidak kelihatan bahwa dia itu melaksanakan politik identitas dengan eksklusif itu kan enggak juga kan, dia lebih di tengah, lebih moderat. Nah, mereka seperti Pak Anies ini distigmatisasi malah. Nah, itu sekarang persoalannya. Bukan hanya politik identitas yang kemungkinan bisa marak, tapi kan sebenarnya secara keorganisasian mereka kalau kita menganggap FPI, HTI kan sudah dibubarkan. Yang dikatakan identitas mungkin radikal seperti itu kan itu yang dianggapnya. Tapi jangan salah, lebih berbahaya juga atau sama berbahayanya adalah politik stigmatisasi. Gitu loh. Artinya politik identitas atau mungkin juga dengan politik stigmatisasi atau mungkin juga politik fitnah, ini bedanya sangat tipis ya, mungkin saling bersaudara nih Pak penyebutan ini ya. Iya kan, identitas, politik identitas kan kalau di Indonesia ini diartikan bahwa ya Islam radikal kan lebih ke situ kan, mungkin ras, suku dan lain sebagainya. Tapi mereka sendiri kan merasakan bahwa sah-sah aja. Tapi sekarang tidak lebih berbahaya loh. Ada politik yang disebut stigmatisasi. Stigmatisasi dalam pengertian orang digiring, diarahkan bahwa dia ini adalah sesuatu yang misalnya contohnya radikal. Itu yang sering bahkan itu dekat dengan fitnah, ya kan? Dengan fitnah, kemudian ya seperti kita ini kan lihat ya orang misalnya sekarang ada yang mengusung atau statement bahwa saya mengusung Anies dengan memakai atribut-atribut gitu kan, yang organisasi yang sudah dilarang di Indonesia. Nah itu kan seolah-olah digiring, distigmatisasi, walaupun mungkin orangnya tidak seperti itu gitu. Iya, politik identitas, politik stigmatisasi, atau mungkin juga politik fitnah, atau mungkin juga black campaign. Ini kan selalu seiring sejalan nih Pak ya dengan hajat-hajat demokrasi, hajat pemilu, dan ini juga terjadi di banyak negara gitu ya Pak ya. Iya kan, Nancy Pelosi juga ngomong kan, pernah statement demokrasi di Amerika itu great ya, agung, tetapi rapuh ya. Memang pernah terjadi kan ketika Donald Trump pemuja Donald Trump menyerang gedung Capitol ya di Amerika
sampai hampir mungkin ada terjadi pertumpahan darah, ya, gitu. Tapi bisa diselesaikan sampai Nancy Pelosi mengatakan demokrasi of America is great, ya, tapi rapuh, gitu. Ya, jadi satu kesimpulan, politik identitas atau politik stigmatisasi ini tidak beda seperti bunga-bunga demokrasi yang akan selalu hadir pada saat hajat pemilu, dan selama ini tidak menabrak aturan hukum, mungkin itu dianggap lumrah ya Pak ya. Dan kan saja itu kan dinamika politis, kan masyarakat kita sebenarnya udah pinter ya, udah bisa melihat gitu kan bahwa ini sebenarnya bagaimana sih, ya kan sekarang udah melihat ya. Jadi masyarakat Indonesia udah jangan dibohongin. Jadi mereka sudah mulai mengerti, mulai melek gitu ya. Siap. Banyak COVID aja banyak orang mengkritik kan. Ini iya. apa sih gitu kan, seperti orang digiring gitu. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini perang ya. Perang melawan penyakit itu kan. Nah, ini dikampanyekan seperti di slogan-slogan yang yang mengerikan juga kan. Tapi masyarakat Indonesia kan sudah mengerti, wah ini sih permainan gitu kan. Ya, kesimpulannya bagaimana menerjemahkan politik identitas, menerjemahkan politik stigmatisasi, menerjemahkan tebaran fitnah itu kembali ke masing-masing, kembali ke persepsi masing-masing. Mungkin begitu ya Pak ya? Iya, dan juga ditegakkan hukum. Kalau itu fitnah kan urusannya udah hukum. Siap. Ya, itu kan bisa dihukum. Makanya hukum itu harus ditegakkan. Jangan tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke, siap, terima kasih.